kepala. Kita pejamkan mata sejenak, kita menghadap Tuhan. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur pada Bapa di surga. Bapa yang sangat mengasihi kami, yang sangat mencintai kami. Engkau sudah memberikan anak-Mu semata wahyu, itulah pribadi Kristus yang tidak berdosa, untuk menebus manusia sedunia, untuk menyelamatkan manusia dunia. Dan kami juga merasakan semua, dan kami alami karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan hidup kami. Lewat pengorbanan juta, kalau kami masih hidup ini karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat pemeliharaan Engkau, dan sebagai pagi hari ini karena kami mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasal 26. Yeremia pasal 26 ayat pertama sampai ayat yang ke 29. Yeremia pasal 26 ayat pertama sampai ayat 29. 24. Yeremia pasal 26 ayat pertama sampai 24. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci. Nabi Udia dihukum mati. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim anak Yosia raja Yehuda, datanglah firman Tuhan itu dari Tuhan dunia. Begini firman Tuhan, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan, segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka. Janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Mungkin mereka mau mendengar dan masing-masing mau berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan, jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku, para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tapi kamu tidak mau mendengarkannya, maka aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa bumi. Para imam, para nabi dan seluruh rakyat mendengarkan Yeremia mengucapkan perkata-kata itu dalam rumah Tuhan. Lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diberitakan Tuhan itu dikatakan pada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat itu menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Mengapa engkau berbuat demi nama Tuhan dengan berkata rumah ini akan sama seperti Silo, dan kota ini akan menjadi reruntuhan sehingga tidak ada lagi penduduknya. Dan seluruh rakyat berkumpul mengumum Yeremia di rumah Tuhan. Ketika para pemuka Yehuda mendengar tentang hal ini, pergilah mereka dari istana raja ke rumah Tuhan. Lalu duduklah di pintu rumah gerbang baru di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah para imam dan para nabi itu kepada para pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, orang ini patut mendapat hukuman mati, sebab ia telah berbuat tentang kota ini seperti yang kamu dengar dengan telingamu sendiri. Tapi Yeremia berkata kepada segala pemuka dan kepada seluruh rakyat itu, katanya, Tuhanlah yang telah mengutus aku supaya berbuat tentang rumah dan kota ini, untuk menyampaikan segala perkataan yang telah kamu dengar itu. Oleh sebab itu perbaikilah tingkah laku, langkahmu dan perbuatanmu, dan dengarkanlah suara Tuhan Allahmu, sehingga Tuhan menyesal akan malapetaka yang diancamkannya atas kamu. Tetapi aku ini sesungguhnya aku ada di tanganmu. Perbuatlah kepadaku apa yang baik dan benar di matamu. Hanya ketahuilah sungguh-sungguh bahwa jika
jika kamu membunuh aku, maka kamu akan mendatangkan darah orang yang tak bersalah atas kamu dan atas kota ini dan buktinya sebab Tuhan benar-benar mengutus aku kepadamu untuk menyampaikan segala perkataan ini kepadamu. Ayat yang ke-23, mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh membunuh dia dan pedang dan melemparkan mayatnya ke kubur rakyat biasa. Tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Puji Tuhan. Firman Tuhan begitu tandes. Firman Tuhan begitu tandes disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa Israel. Tuhan merindukan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Tapi bangsa Israel, dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bukan saja melalui Yeremia, bahkan dikatakan pada ayat 7, para imam, para nabi dan seluruh rakyat mendengar Yeremia mengucapkan kata-kata itu dalam rumah Tuhan. Lalu saudara Yeremia selesai mengatakan segala apa yang dikatakan Tuhan. Dikatakan pada seluruh rakyat itu, maka para imam dan para nabi seluruh rakyat menangkap dia, sebab engkau harus mati. Bukan saja bangsa Israel, tetapi imam, nabi, dan seluruh rakyat yang dengar Yeremia tidak senang. Kenapa? Sebab firman Tuhan katakan pada ayat yang kanan, maka Tuhan akan membuat kau rumah ini sama seperti Silo, dan kota itu kutuk menjadi kutuk bagi segala bangsa ini. Silo, seperti Silo. Kapan? Ini menceritakan tentang bagaimana Tuhan tidak menyertai Imam Eli. Bagaimana Tuhan tidak menyertai Imam Eli di dalam 1 Samuel pasal pertama. 1 Samuel pasal pertama ayat yang ketiga. Dikatakan dalam firman Tuhan 1 Samuel pasal pertama ayat yang ketiga. Dikatakan dalam firman Tuhan, firman Tuhan dikatakan pada ayat pertama, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan di masa alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Di Silo yang menjadi imam itu kedua anaknya Eli, Hofni dan Finehas. Siapa Hofni dan Finehas itu? Kehidupan imam yang tidak sesuai apa yang jadi kehendak Tuhan. Hidupnya di dalam hal-hal yang jahat. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, rumah Tuhan jadikan kayak bagian tempat pelacuran. Ia mengambil korban-korban yang bukan Tuhan, digunakan buat diri sendiri. Sebagaimana dalam firman Tuhan pada 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-12, adapun anak-anak laki Eli atau anak-anak Eli, Hofni dan Finehas ini orang di Silo, mereka tidak meninggalkan Tuhan ataupun batas hak para imam. Karena bangsa itu setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah hujan, imam membawa garpu bergigi 3 di tangan. Bahkan dikatakan firman Tuhan bagaimana perbuatan kedua anak ini. Dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, dia tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani kemah. Dikatakan pada ayat yang 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-22, Eli telah sangat tua apabila dengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya. Katakan Eli, Hofni dan Finehas ini terhadap semua orang Israel, dan bapak mereka tidur dengan perempuan yang melayani di kemah, di pintu kemah pertemuan. Ya, Hofni dan Finehas ini adalah kehidupan yang tidak baik. Kalau saja di rumah Tuhan jadikan bagikan tempat pelacuran, dia mengambil barang-barang yang bukan
korban Kristus. Bahkan menghina korban Kristus, hidupnya tidak benar. Dan satu ketika bagaimana bangsa Israel melawan bangsa Israel melawan Filistin, dia mengambil tabut Allah dalam pasal 1 sampai pasal 4 dan ayat pertama selanjutnya. Ternyata dia ambil tabut Allah. Dikatakan ambil tabut Allah. Dia pikir menabut Allah akan menang. Di mana tabut Allah tempat kehadiran Tuhan, di mana Allah bertata di atas dua kerubian ini. Bahkan Tuhan hadir. Ternyata Tuhan tidak hadir. Kenapa? Sebab Tuhan tidak hadir karena Tuhan tidak mau bersekutu dengan yang najis. Tuhan tidak mau bersekutu dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata bangsa Israel mengalami kekalahan yang luar biasa. Tabut Allah dirampas. Nah, dikatakan rumah ini, aku akan membuat rumah ini sama seperti Silo. Rumah jadi reruntuhan, jadi hancur. Kita tahu bahwa rumah Tuhan adalah baik, tempat rumah doa. Tapi rumah itu menjadi rusak karena perbuatan orang jahat bangsa Israel. Perbuatan jahat bangsa Israel, banyak nabi-nabi palsu, berkata-kata dusta. Tuhan tinggalkan Silo. Bait Allah maka akan seperti Silo. Sebagaimana firman Tuhan yang dialami anak-anak Eli Hofni karena Tuhan meninggalkan Hofni Pinhas. Sekalipun tabut Allah, sekalipun tabut Allah, tapi Allah tidak akan hadir. Kenapa? Allah tidak mau bekerja sama dengan yang najis. Allah tidak mau bekerja dengan para yang kotor. Allah tidak mau bercampur tangan dengan perkara-perkara yang jijik. Allah tidak mau bercampur tangan dengan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi Allah akan bercampur tangan ketika manusia mau lekat dengan Dia. Dia mau lekat, kita mau lekat dengan Dia. Dia akan bercampur tangan. Pelindungan Tuhan akan nyata dari saudara. Kalau saudara dekat dengan Dia, dekat dengan Dia, hidup dalam kekudusan, jangan main-main dosa. Tuhan sebentar akan datang. Kita mau hidup sebenar, kita mencari nafkah, percaya saja. Percaya, Tuhan siapkan berkat saudara. Percaya, Dia tahu kebutuhan saudara pada hari ini. Dia sudah siapkan. Ya, sebab bicara makan, bicara bangsa-bangsa yang kita alam. Tapi Bapa surga tahu kebutuhan saudara. Percaya, sebentar saudara cari nafkah, berkat sudah ada buat saudara. Dia tidak pernah tertukar. Berkat saudara tidak akan tertukar buat orang yang setia, yang mencari Tuhan dan sungguh-sungguh. Saya bahagia, saya diberkati Tuhan. Kalau seorang gunakan waktu pagi-pagi mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, untuk utamakan Tuhan, baru cari nafkah. Tuhan memberkati kita semua. Benar Bapa di surga. Sering firman Tuhan yang didengungkan tidak menjadi nyata, tapi firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, karena ulah bangsa Israel, rumahku, rumah bait Allah akan jadi seperti Silo menjadi Tuhan. Bagian Allah meninggalkan baitnya, ikat telah hilang kemuliaan Allah. Allah tidak hadir, Allah tidak bercampur tangan, Allah tidak melindungi karena ikat karena Tuhan telah meninggalkan baitnya. Betapa penting kami hidup dalam kekudusan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, biar kami berjalan pada rema firman Tuhan yang tepat dan benar. Tuhan, hidup dalam kekudusan, melakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga, kehendak Roh Kudus yang membimbing hidup kami. Keluarga kami serahkan menjalani hidup kami. Jangan sampai kami terpapar virus corona, dan kami memperhatikan protokol kesehatan. Memberikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak di surga. Kami teringat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Berkati hikmat yang dari Tuhan,
hikmat dari surga dan berperang melawan virus corona. Kau maya, engkau tetap menyertai, engkau iman, engkau cinta pada tanah air Indonesia. Engkau dengar doa-doa anak-anakmu Tuhan. Hanya belas kasihan-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Oleh kami di Amerika sudah tidak ada lagi, di Guangzhou Tuhan mereka tidak ada lagi virus. Biar Indonesia juga mengalami kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak. Mulai vaksin juga berjalan dengan sempurna. Terima kasih Bapak, saudara kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai